kami 3 kali ya tentang Jesus is the Head. Saya melihat kemarin minggu yang lalu pertanyaan-pertanyaan saya respon dari teman-teman. Ada Pak Kanto, ada Pak Timothy Teguh, ada Pak Kianto, semuanya, Pak Beni juga ya. Mereka ternyata teman-teman luar biasa ya. Segera bisa diaplikasikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tujuan utamanya, bahwa utamakan Tuhan. Yang dulunya mungkin asal sekedar doa-doa biasa, ya doa-doa formalitas, sekarang betul doanya istilahnya crying, betul-betul mengandalkan Tuhan, ya utamakan Tuhan. Oke. Kemudian saya sebelumnya ada yaitu trustworthy, apa namanya, singkat. Saya minta supaya merimain masing-masing, mungkin dari Pak Rubin atau nanti setelah itu yang lainnya ya. 1 menit singkat, Mama saya trustworthy yang tempo hari ini saya nggak ngulang ya, mengenai kepercayaan, dipercaya itu menangkapnya apa saudara, responnya apa, silakan Pak Rubin. Puji Tuhan, Pak Ayung, Tuhan berkati ya untuk pengajarannya yang luar biasa. Saya transferkan ya kepada hamba-hamba Tuhan yang saya mentori di PPS di Lampung Tengah, di Bandar Jaya, sidang Jumat Allah juga di Lampung Tengah, sidang Jumat Allah, dan beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan. Saya baru pulang Pak Ayong dari Lampung Tengah, dan firman saya sampaikan yang Pak Ayong juga ya bekali, wah itu luar biasa. Ketika firman disampaikan, ya, hamba Tuhan, istrinya, ya, saya tantang untuk maju ke depan, dan mereka ya sungguh-sungguh menangis ya di hadapan Tuhan dan merasa luar biasa. Dan jemaat minta didoakan. Pak Thomas dan istrinya juga demikian, karena memang kami mentor sudah lama. Dan Pak Thomas juga ikut ya melayani di Full Gospel di Bandar Jaya, dan saya bilang bangkitkan ya, baik men maupun law yang momen luar biasa ya, Tuhan bekerja karena hadiratnya menyentuh mereka. Dan saya bersyukur saya dengan istri boleh melayani dan boleh kembali dengan begitu luar biasa. Saya terus bersyukur. Lagi ya 2-3 hari ini di Bali, kita harus terus dukung dalam doa supaya sungguh-sungguh Indonesia dipakai oleh Tuhan. Karena dukungan dari jutaan para pendoa ya yang ada di Indonesia, termasuk ya, maaf Pak Rubin. Amin. Pak Rubin. Ya. Saya tanya mengenai trustworthy, kepercayaan, dipercaya. Ya. Pak Ibrahim ikut kan sekali saya nyampaikan trustworthy itu, saya mau pengen tahu responnya Pak, nangkapnya apa Pak trustworthy? Ya, saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan ya untuk saya boleh ada di pelayanan penginjilan juga di Wadah Full Gospel. Dan kalau Tuhan percayakan dan teman-teman juga percayakan, saya juga ya sangat berterima kasih ya. Di Wadah Full Gospel ini juga luar biasa ya, Pak Ayong yang wah saya tahu dia, Pak Ayong adalah ya pahlawan doa ya, seperti halnya ya Pak Daniel Panji dan teman-teman lainnya. Dan saya terima kasih untuk kepercayaan di mana saya selalu siap. Ayo Pak Johan tahu, Pak Beni tahu ya, setiap hamba Tuhan yang ditugaskan di Full Gospel enggak datang, mesti saya yang suruh maju untuk sharing firman. Dan itu kepercayaan yang Tuhan berikan, dan saya akan hargai selama saya masih hidup ini, karena bagi saya ya, hidup itu adalah Kristus.
dan Baik, baik. kehendak keuntungan. Terima kasih Pak Yung. Terima kasih Pak Rubin. Oke, terima kasih Pak Kamto. Trustworthy, kepercayaan, dipercaya. Dipercaya ini kita harus punya integritas, ya. Harus bisa dipercaya, harus terbuka, harus transparan. Seperti kemarin waktu Pak Yung ngomong di Nehemia itu, Pak Nehemia itu orang yang punya integritas, yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi melakukan semuanya untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kita harus bisa dipercaya, kita harus terbuka, karena kita adalah surat yang terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Jadi orang yang tidak menutup gitu. Saya itu aja nih, Pak Yung. Saya ingat. Ya, kasih. Dapat apa? Putus-putus, Pak. Dan apa Pak Iwan? Ya, halo. Pak Yung. Ya. Yang saya dapatkan kemarin bahwa ada kuasa Tuhan yang namanya dunamis dalam hidup kita, ada kratos dan bukan mengenai trustworthy. Saya nyampaikan tentang kepercayaan, dipercaya. Di waktu itu masuk nggak? Pak Iwan masuk? Nggak masuk ya? ada kok. Nah, iya. Ya, apa yang ditangkap, Pak? Ya kita dipercaya oleh Tuhan itu suatu anugerah. Kita harus mulai memegang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita kok. Jadi kepercayaan Tuhan itu harus 100% ya kita percaya ya dalam segala kehidupan kita ya. Karena Tuhan yang memegang kendali di setiap kehidupan kita. Ini itu aja kok ayo. Oke. Yang lainnya ada yang mau mau respon? Silakan. Ya, saya nambahi Pak Yung. Ya. Kemarin trust itu saya adalah menjadi man of God yang menuju kepada damai sejahtera dan sukacita, sehingga witness with Jesus itu penting, andalkan Tuhan. Saya menambahi Pak Iwan. Terima kasih Pak Yung. Oke. Oke. Ya. Kita meneladani ya prinsip yang kedua trustworthy. Saya singkat aja, yaitu ada di Nehemia 5 ayat 14 dan 15. Nehemia 5 14 15 itu nanti saudara baca ya, itu di pemerintahan Artasasta. Dan Nehemia itu, aku ayat 14 yang terakhir B, aku saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ini luar biasa ini. Nehemia ini luar biasa. Ini spiritnya full gospel ya kayak begini. Kita keluar semuanya. Jangan ada pertanyaan lagi kenapa mesti bayar 100.000 setiap tahun ya. Ini spirit trustworthy ini betul-betul ya. Ini dia punya hak harusnya ngambil jatahnya sebagai seorang bupati, saudara. Bupati zaman itu seperti kayak raja. Dia nggak ngambil hak itu. Ayat 15 itu katakan apa yang terakhir. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena apa, saudara? Takut akan Allah. Waduh, dia begitu menghormati Tuhan Allah. Ya, ini yang namanya orang-orang yang betul yang kayak begini ini yang akan dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberikan privilege, hak istimewa. Tuhan memberikan kepercayaan yang penuh kepada orang-orang kayak Nehemia ini.
Dan itu harus ada di dalam diri saudara dan saya sebagai leaders, sebagai pemimpin, apapun jabatan saudara nggak penting. Yang penting itu saudara dipercaya sama Tuhan untuk apa? Saudara bisa mempercayai Tuhan. Kalau kita nggak mempercayai Tuhan, nggak mungkin kita percaya Tuhan. Makanya itu kepercayaan itu penting sekali. Ya, believe in Him, believe in Him. Kita bukan apa namanya sekedar ini, itu melangkah iman. Saudara percaya Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kita. Untuk apa saudara? Yaitu Tuhan memberikan privilege seperti Nehemia. Memberikan jabatan begitu tinggi saudara, bupati zaman itu. Tetapi dia tidak mengambil hak itu. Dia memperhatikan orang-orang di bawahnya. Nah, ini salah satu manual kita di Full Gospel itu saudara, sebagai presiden chapter itu posisi yang penting sekali. Presiden chapter itu pemimpin yang betul dilatih menjadi orang-orang yang luar biasa. Bagaimana luar biasa? Kalau sampai chapter itu tekor, tahu tekor ya, defisit, acara apa, itu tanggung jawabnya sebagai presiden chapter. Coba sampai kayak begitu. Jadi ditulis di manualnya Full Gospel yang asli ya. Kalau chapter itu, mama ada acara chapter meeting, outreach, ya. Kemudian defisit, mama. Nah, kemudian apa panitia diajukan sekian. Kalau sampai kurang, itu yang nomboi, yang ini tidak boleh membebankan member. Adalah tanggung jawab presiden chapter. That's the leader to be trust, yang dipercaya oleh Tuhan. Kepercayaan seperti apa Nehemia ini. Ya, jadi gak ini saudara ya. Nggak bisa main jorok, dia angkat, terus akhirnya nggak tanggung jawab. Orang yang dipercaya sama Tuhan, itu pasti orang komitmen. Pasti orang itu penuh dengan tanggung jawab. Ya, kompeten. Nah, ini penting sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita sudah dipercaya sama Tuhan, kita tidak boleh mengambil kepercayaan itu untuk kita terus bertengger. Kita harus bisa mengkader, memberikan kepercayaan kepada bawahan kita, kepada junior-junior kita. Untuk mereka juga dikader untuk menjadi leader, next leader. Itu Full Gospel. Ya, teman-teman semua. Jadi FGB Man ini betul-betul kalau saudara jalankan, betul apa namanya, dilengkapi, mau dibekali mengenai leadership principle ini, saudara betul-betul akan menjadi orang yang menorehkan legalisme, menorehkan sejarah di kota saudara. Wah, dulu ada ya luar biasa Pak Kamto. Saya bisa ada hari ini. Dulu ada seorang leader namanya Pak Kamto di Pekalongan. Aduh, dia begitu all out. Iya, dia nggak musingkan dirinya. Dia memperhatikan kami semua. Dia memperhatikan pertumbuhan chapter. Waduh, orang-orang awam, bagaimana mereka yang terbelenggu, terikat, dibebaskan. Orang ini penuh kuasa, penuh dengan apa namanya kuasa dinamis, kuasa meledak-ledak, nyala-nyala. Dia melayani seperti waktu dia bekerja, ya seperti yang di Kolose 3 ayat 23, bekerja seperti untuk Tuhan. Ini Nehemia, saudara. Sama. Jadi, maka itu penting sekali. Kenapa? Itu ternyata ditulis di Perjanjian Baru di 1 Timotius. Saudara, ya di 1 Timotius 3, nanti saudara baca ya, itu panjang sekali. Baca itu bagaimana kriteria seorang leader. Pengawas jemaat itu harus ya pengawas, artinya pemimpin, leader, presiden chapter, RP, regional presiden, apapun saudara itu harus punya kriteria ini di 1 Timotius 3 ini. Ya, suruh baca sampai ayat ke-7 ke-8 itu. Ya, coba di-remind lagi, diingat lagi supaya saudara betul-betul menjadi orang kepercayaan Tuhan. Supaya saudara bisa dipercaya dan saudara percaya bisa. Nah, kedua, yang dikatakan transparan ini apa namanya trustworthy ini, orang bisa mempercayai kita, ya. Orang bisa begitu apa namanya salut kepada kita. Seorang leader tidak boleh menyembunyikan story-nya, tidak boleh menyembunyikan sesuatu.
di chapter meeting, LOF maupun di full gospel itu harus terbuka, transparan. Ya, itu akan menular. Member yang lainnya pasti terbuka. Kalau meeting-meeting jangan jaim, jangan jaga image, jangan pencitraan. Waduh, saudara bosen, saudara itu pakai topeng. Yang namanya trustworthy ini tidak boleh ada topeng. Ya, topeng-topeng dibuka semuanya. Pasti nanti chapter saudara meledak. Oh, ya, orang-orang akan terbuka. Seperti yang dilakukan Kristen Manhood itu, Manscan dari tempatnya Speed Plaza, gerejanya Pak Edi Leo, ya, Manhood itu. Itu yang dilakukan, pendetanya dia buka dirinya, aibnya kan, bagaimana dulu dia menganiaya istrinya, bagaimana kemudian istrinya dipanggil. Wah, terjadi pemulihan. Waduh, itu langsung membawa atmosfernya, semuanya bertobat nangis. Wah, mereka akhirnya saling mengaku. Nah ini saudara, ya, karena kita ini orang-orang terang. Anak-anak Tuhan itu anak-anak terang. Jangan menutupi, jangan menyembunyikan sesuatu. Ini yang maknanya daripada trustworthy. Tuhan memberkati. Karena waktunya, ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Alex. Nanti kan direkam, ya Pak Alex, ini kan direkam. Nanti diulang-ulang saudara renungkan, kemudian saudara praktekkan di chapter meeting. Meeting-meeting yang penuh dengan keterbukaan itu akan meledak, saudara. Akan menarik banyak orang datang. Seperti yang di Kisah Rasul 2 ayat 43 itu. Tuhan tambahkan jumlah bilangan tiap orang. Ayo teman-teman, bangkit. Tuhan sudah memberikan kepercayaan. Ya, kepercayaan itu jangan dijual belikan. Kepercayaan itu betul-betul saudara lakukan, ya, penuh dengan dedikasi, penuh dengan integritas, walk the talk, ya, berjalan sesuai dengan apa yang saudara katakan, ya, komitmen, pertemuan-pertemuan dibikin, ditoto yang betul-betul, yang yang siap, yang tajam, ya, dipersiapkan dengan doa-doa. Sampai di sini, kalau sudah lakukan, saya percaya chapter di Pekalongan, di Semarang, di Jogja maupun di Solo, seluruh kota-kota di Pati, semuanya seluruh Purwokerto akan bangkit kalau ada orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Oke, Pak Alex. Ya, terima kasih waktunya Pak Yung. Ini masih ada waktu 7 menit, jadi mungkin saya akan memberikan meringkasannya bahwa trustworthy, kepercayaan pertama kali bahwa kita mesti menyadari bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Dan itulah pelayanan kita itu untuk membalas kepercayaan Tuhan pada setiap kita. Dan itu hendaknya adalah yang berarti keterbukaan, tadi dikatakan tanpa topeng, dan ujung-ujungnya adalah pada waktu sampai pada dimulai dari leader, dari RP, RVP, RD, VREP, Presiden Chapter, dan ujungnya adalah pada chapter, sehingga pertemuan di member meeting itu suatu pertemuan yang terbuka seperti itu, bukan sekedar satu arah dengarkan khotbah, tapi di situ ada berbagi mengenai kehidupan satu dengan yang lainnya, sehingga karena kita tahu bahwa chapter ini adalah ujung tombak pelayanan kita gitu. Biarpun kita sebagai leader itu komplit, ada NVP, ada MP, macam-macam sampai RD, VREP, tapi kalau tidak ada member, tidak ada chapter, semuanya sia-sia. Biar itu kita menangkap, karena fokus kita itu pada member yang bertumbuh seperti itu teman-teman. Dan itu hendaknya dibangun mulai dari atas sampai ke bawah mengenai tadi yang Pak Yung sampaikan bahwa Jesus is the head, mengutamakan Tuhan, itu yang juga trustworthy, yang sebetulnya menyatakan suatu komitmen setiap kita para leader seperti itu. Jangan kita nanti sampai ngoyak-ngoyak, tapi kita sendiri tidak terlibat. Nah, itu maksud saya seperti itu. Tapi biarlah leader ini ada di depan seperti itu. Saya sering mengatakan begini, struktur di full gospel itu kalau secara struktur itu bukan seperti piramida, saya sampaikan seperti piramida yang dibalik seperti itu. Yang di atas adalah yang di bawah, saudara. Apapun permasalahan,
adalah itu menjadi permasalahan para leader. Nah, sehingga kalau kita menangkap ini, kita mengerti bahwa kita sebagai leader apa yang mesti kita lakukan. Trustworthy. Biarlah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sia-sia. Terima kasih Pak Ayung. Mungkin nanti ini karena sudah kurang 4 menit, mungkin ada satu pertanyaan teman-teman atau ada suatu statement, satu aja. Boleh Bapak, boleh Ibu loh, jangan lupa, enggak nganu nih, boleh. Ya, monggo. Satu ya, satu aja ya. Mungkin pertanyaan, mungkin statement, silakan. Kalau enggak ada saya yang tanya ya. Kalau enggak ada saya tanya. Ini semua businessman kan? Orang bisnis itu yang diutamakan apa? Silakan cepetan. Hah? Cuan. Kok cuan? Ya. Keliru. Kejujuran. Kembang bisnis kita ini, bisnis itu dasarnya apa kita ini coba? Kepercayaan. Yes, Pak Narso, kepercayaan, betul kan? Nah, kita jualan, umpama jualan apa aja lah, kita jualan apa, atau kita buka pabrik, mau apa aja. Kita sama supplier, sama ini, kan dikirimin barang dulu. Betul kan? Betul kan? Barang itu kan dititipkan kita ini sebetulnya kan nggak punya modal apa-apa kan? Modalnya cuma kepercayaan. Kepercayaan itu sama saudara. Itu berasal daripada spiritual. Prinsipnya di Alkitab sama. Ya, Tuhan kepercayaan. Nah, saudara dipercaya sama Tuhan, kepercayaan ini loh cekelen. Ketat persis saudara lagi bisnis, usaha. Ya, chapter saudara ini di kepercayaan. Ya, seperti Nehemia itu, makanya dia kenapa nangis, dia sedih. Temboknya rontok, kok tidak ada orang peduli. Nah, itu nanti minggu depan saya bicara tentang take inisiatif. Haleluya. Ya, selalu coba, makanya pengusaha mana ada yang tidak inisiatif. Mikir-mikir no, ya apa mau dikembang no, ya apa makin berkembang, makin buka cabang, makin besar, cuannya tambah akeh. Otomatis nanti cuannya tambah akeh. Bukan cuan sih, dipercaya. Paling susah dipercaya orang dulu. Percaya dulu ya. Itu kepercayaan. Iya. Lah kita sudah kehilangan kepercayaan, tidak ada kepercayaan, saudara. Mau bisnis apapun saudara nggak bisa. Percayalah saya, nggak bisa. Ya. Oke Pak Yung, sudah cukup? Cukup.